Perkenalkan, nama saya Emil Cynthia dengan NIM 24009010007, Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait dengan analisis TOJ untuk menyusun strategi ketahanan sosial dan ekonomi di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, analisis TOJ ini terdiri dari 4 bagian, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, apa aja sih kekuatan yang ada di Kabupaten Mempawah? Yang pertama, sumber daya alam yang melimpah. Di Kabupaten Mempawah memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua, budaya dan kearifan lokal. Nah, di mana masyarakat di sana memiliki nilai-nilai budaya yang kuat dan dapat mendukung pengembangan pariwisata. Selain memiliki kekuatan, Kabupaten Mempawah ini juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama yang ada di Kabupaten Mempawah yaitu infrastruktur terbatas. Nah, di Kabupaten Mempawah ini masih memiliki keterbatasan infrastruktur transportasi dan aksesibilitas yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya adalah akses jalanan. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan rendah. Nah, di Kabupaten Mempawah ini juga memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang masih rendah, sehingga dapat menghambat pengembangan ekonomi di sana. Selain kelemahan, Kabupaten Mempawah ini juga memiliki peluang atau opportunity. Yang pertama, dukungan pemerintah. Adapun program pemerintah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Mempawah. Yang kedua, pasar ekspor. Karena adanya pasar ekspor, maka permintaan pasar global terhadap produk pertanian dan perikanan tentunya akan meningkat. Nah, dan ini dapat memperbaiki ekonomi yang ada di Kabupaten Mempawah. Terdapat ancaman yang ada di Kabupaten Mempawah. Yang pertama, perubahan iklim. Nah, seperti yang kita tahu, perubahan iklim ini tentunya dapat mengancam dan mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan. Yang kedua, itu ada persaingan ekonomi. Nah, munculnya pelaku-pelaku usaha baru yang bersaing dengan sektor yang sama dapat mengancam keberlangsungan usaha lokal. Strategi TOJ. Nah, strategi TOJ ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, strategi SO atau Strike Opportunity. Yang kedua, strategi ST atau Strike Threat. Yang ketiga, strategi WO atau Weakness dan Opportunities. Dan yang keempat, strategi WT atau Weakness Threat. Nah, kita jelaskan satu persatu. Ya, kita jelaskan yang pertama yaitu strategi SO atau Strike Opportunity, yaitu kekuatan dan peluang. Pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam. Nah, ini dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk pengembangan produk unggulan yang biasa atau yang bisa diekspor. Nah, dan kegiatan ini juga didukung oleh program pemerintah. Strategi yang kedua adalah strategi ST, yaitu Strike dan Threat adalah peluang dan ancaman. Nah, di sini seperti penguatan ketahanan pangan. Nah, kita dapat menggunakan kearifan lokal untuk mengembangkan sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan keberlanjutan usaha pertanian yang ada, seperti itu. Yang ketiga ada strategi WO atau Weakness Opportunities, yaitu kelemahan dan peluang, di mana di sini
seperti pendidikan dan pelatihan. Nah, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja dalam rangka memanfaatkan peluang dari dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya saing terhadap pesaing-pesaing. Strategi yang keempat adalah strategi WT, yaitu weakness rate. Nah, kelemahan dan ancaman, di mana kelemahan ini dapat menjadi ancaman bagi masyarakat di Kabupaten Mempawah. Salah satu cara untuk mengurangi dampak ancaman ini adalah dengan melakukan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas yang ada di Kabupaten Mempawah. Nah, dengan cara membangun dan memperbaiki infrastruktur serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar dan sumber daya yang ada di Kabupaten Mempawah. Seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah akses jalan. Kita tahu akses jalan di Kabupaten Mempawah tentunya bagus. Namun, di beberapa daerah atau terdapat di beberapa tempat yang belum mendapatkan akses jalan yang baik. Tentunya di pendalaman-pendalaman seperti itu. Nah, di sana mereka sangat memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah, bagi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam seperti perkebunan dan pertanian dan mereka tinggalnya di pendalaman, akses jalannya masih buruk, tentunya itu akan menghambat mereka untuk melakukan perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, kita perlu memperbaiki akses jalan bagi mereka. Kita perlu memberi akses jalan yang baik bagi mereka sehingga mereka dapat melakukan perkembangan ekonomi mereka dengan baik. Mereka dapat menjual hasil panen mereka ke pasar dengan akses jalan yang baik dan tidak melalui medan yang buruk seperti itu. Nah, itu juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat di sana. Dan jika mereka mendapatkan kenyamanan akses jalan, tentunya juga perkembangan ekonomi mereka juga di sana akan berkembang dengan baik. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya analisis TOTS ini, masyarakat di Kabupaten Mempawah dapat merumuskan strategi ketahanan sosial dan ekonomi yang lebih efektif dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada sambil mengatasi kelemahan dan ancaman yang mereka hadapi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.